Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa Santo Yosef, suami Maria, bapaknya Yesus, juga Bapa kami dirayakan untuk menguatkan kami sebagai pekerja di ladang gandum, di dalam anggurmu. Bantu kami sekuat Santo Yosef. Terpujilah namamu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini gereja merayakan peringatan Santo Yosef 1 Mei. Meskipun di dalam liturgi gereja, kalender gereja tidak tercantum nama peringatan itu, tetapi secara historis 1 Mei adalah hari buruh, di mana mau menunjukkan keteladanan Santo Yosef untuk bekerja keras. Dan ini menunjukkan kepada kita beberapa hal yang menurut saya mendasar, adalah semangat untuk bekerja, semangat untuk rajin, semakin semangat untuk bertanggung jawab, semangat untuk mengolah alam semesta dengan baik, dengan memperhatikan kepentingan banyak orang, kepentingan alam lingkungan. Itu yang pertama yang harus kita kerjakan secara fisik. Yang kedua, kita bekerja di ladang Tuhan untuk mewartakan kabar gembira kebaikan. Lewat apa? Lewat karya-karya kita. Karya kita, hidup kita adalah langkah di mana kita membagikan apa yang kemampuan kita untuk bekerja. Karena Tuhan sampai sekarang juga terus bekerja, jangan lupa. Jadi tidak berarti ketika Tuhan menciptakan alam semesta, dia istirahat lalu selesai, tidak. Dia menyempurnakan apa yang harus dibagikan, yang harus diberikan. Maka kalau kita lihat dunia teknologi sekarang ini, cepat sekali berkembang ya, dengan teknologi informasi, dengan gadget, dengan internet, dan dengan AI, bahkan sekarang dengan ChatGPT. Dan itu sesuatu yang menunjukkan sebetulnya ke rahasia Allah semakin lama semakin terbuka bagi manusia untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan kita. Meskipun kita tahu ada juga hal-hal jelek di dalam masyarakat kita, dalam dunia kita, dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang tidak benar, banyak sekali. Tapi semua itu berkembang seturut dengan penemuan manusia akan realitas hidup yang tidak hanya secara fisik, tetapi secara lebih gak kelihatan, secara mental, secara spiritual, secara dunia maya yang tak kelihatan. Sekarang orang mulai melihat, memperhatikan, bisa mendeteksi ya hal-hal yang tak kelihatan. Demikian juga dengan karya keselamatan Allah, tak kelihatan. Maka penting bagi kita untuk apa? Mendengarkan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengilhami, yang menerangi dan menjelaskan kepada kita apa yang tidak kita lihat, yang dikerjakan Tuhan kepada kita. Dan dibagikan itu kepada kita dengan, katakanlah, seorang ahli bernama Tesla yang melihat dunia fisika, dunia kimia, dunia apa yang cerdas sekali. Yang kemudian dilanjutkan oleh Elon Musk dengan teknologi yang luar biasa, yang dengan peralatan-peralatan yang canggih dimengerti oleh manusia. Dan itulah saudaraku terkasih, kita dipanggil untuk menyempurnakan dunia menjadi lebih baik. Maka dalam bulan yang lalu, perkembangan teknologi informasi demi kebaikan umat manusia. Dan itulah kecerdasan kita, dan kita mohon supaya lewat Bunda Maria, lewat Santo Yosef, lewat Roh Kudus, supaya kita mampu bekerja, bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara mental, tapi juga secara spiritual dan secara yang tak kelihatan. Alam semesta yang ditemukan ini mempunyai makna yang lebih luas. Saya masih ingat dulu ketika pramuka kita pakai morse, kita pakai semapur, tanda-tanda untuk menunjukkan apa pesannya. Sekarang orang pakai HP. Nah, ini perkembangan yang luar biasa ya, yang tak dapat dilihat dengan mata biasa, tetapi dilihat dengan dunia fisika, dunia kuantum dan seterusnya. Semakin rahasia alam semesta dibuka oleh para ahli yang luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, karya keselamatan diwartakan kepada segala bangsa. Sekarang ini menjadi lebih sulit untuk mewartakan Kristus kepada anak-anak zaman sekarang. Sangat sulit. Tapi itulah yang harus kita jalankan, kita terima, kita syukuri, dan kita kembangkan bagi orang yang sulit untuk menerima kenyataan yang sekarang ini. Semoga
Yang ketiga, bahwa dalam pewartaan kabar gembira itu, dalam bacaan pertama hari ini kita bisa melihat kita harus lebih taat kepada Allah daripada ke sesama manusia, daripada kepada alam semesta, daripada ciptaan. Sekali lagi, taat kepada Allah jauh lebih tinggi daripada kepada apapun yang bisa kita lihat. Ya. Nah, maka itu dibutuhkan suatu sikap mental yang yakin bahwa Yesus adalah juru selamat dan penebus kita. Dan ini menjadi salah satu karya yang tidak mudah, yang menjadi tantangan besar bagi kita untuk mewartakan Kristus kepada orang zaman ini. Kepada anak-anak kita, lihatlah. Kepada keluarga kita, bagaimana anak menggunakan HP. Dan dengan maksud yang baik ataupun yang tidak baik. Mari kita tetap mewartakan Kristus kemanapun, dimanapun, kapanpun. Dengan semangat membara bahwa Kristus hidup. Ya, bahwa Kristus, kita juga harus memasuki dunia misteri, dunia maya, dunia rohani, dengan banyak diam, banyak meditasi, banyak berdialog dengan Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua untuk menjadi martir-martir yang percaya pada Kristus yang menyelamatkan, menebus, dan membagikan kepada Anda semua, kepada kita semua, bahwa kita harus semakin taat kepada Kristus daripada kepada godaan-godaan alam di sekitar kita, dan godaan-godaan suara-suara yang tidak benar di dalam masyarakat kita. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.